Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di sesi wawancara pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Roja Maisa Fadila, selaku HRD di Bank Mandiri. Boleh untuk perkenalkan diri Anda? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Mela Wandari. Saya merupakan fresh graduate dari Prodi D3 Digital Marketing dari Universitas Telkom Bandung. Baik, akan saya langsung mulai sesi wawancaranya. Apakah sudah siap? Siap. Baik, untuk pertanyaan pertama, dari mana Anda mendapatkan info mengenai lowongan pekerjaan di perusahaan ini, dan apa yang telah mendorong Anda untuk mengikuti tahapan tes tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ini merupakan fresh graduate, yang dimana saya sekarang merupakan seorang pencari kerja dan saya sedang mencari-cari pekerjaan. Maka dari itu, saya banyak menggali informasi mengenai lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia untuk sekarang, yang terutama untuk fresh graduate, dan juga karena saya merupakan memiliki basic seorang digital marketer, karena pendidikan saya sebelumnya, saya mencari posisi digital marketer. Dan kebetulan pada saat saya mencari informasi, menggali informasi, saya melihat di media sosial bahwa pada perusahaan yang Ibu sekarang ini sedang membuka lowongan pekerjaan, dan kualifikasi yang ada itu cocok dengan saya. Dan maka tanpa membuang waktu, saya mengambil kesempatan itu dan saya melamar pekerjaan pada posisi tersebut. Dan saya juga sudah melihat tahapan-tahapan tes yang akan dilangsungkan. Saya rasa saya memiliki cukup kompetensi untuk mengikuti hal tersebut. Karena pada dasarnya saya sudah memiliki beberapa skill-skill yang akan sangat bisa Ibu gunakan pada perusahaan Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mampu bekerja di bawah tekanan dan mampukah Anda bekerja sama dalam tim? Baik, untuk saya pribadi, bekerja di bawah tekanan itu hal yang sangat seru dan sangat menantang buat saya, karena jika ada tekanan pada suatu pekerjaan, maka hal tersebut dapat mendorong kita untuk bekerja dengan optimal. Dengan adanya tekanan ataupun target-target, maka kita dapat bekerja lebih excited, ataupun kita harus memenuhi target-target dan tekanan-tekanan tersebut, sehingga kita dapat bekerja lebih maksimal. Dan untuk bekerja sama dalam tim, hal tersebut sangat menarik menurut saya, dan saya juga sangat suka untuk bekerja sama dalam tim. Karena ketika kita bekerja sama dalam tim, kita dapat melakukan tukar pikiran ataupun menuangkan pikiran-pikiran bukan hanya dari diri sendiri, tapi kita bisa mendengarkan pikiran ataupun saran-saran dan kritik dari orang lain, sehingga kita bisa melihat hal dari sudut pandang yang luas. Dan juga dengan bekerja sama dalam tim, kita dapat bekerja secara lebih maksimal, dan juga hasil yang akan didapatkan nanti lebih optimal, karena akan banyak tenaga yang akan mensuplai pada suatu pekerjaan tersebut. Dan dengan bekerja sama dalam tim, kita juga bisa melatih emosi, ego, dan juga soft skill, yaitu teamwork, di mana jika bekerja sama dalam tim, kita tentunya harus tidak bisa egois, kita harus mendengarkan pendapat orang lain, dan kita harus bisa menerima kritikan-kritikan yang terdapat untuk diri kita. Sekian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan kelebihan dan kekurangan pada diri Anda. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, saya akan membicarakan mengenai kelebihan diri saya. Saya memiliki integritas yang tinggi, saya memiliki kemampuan untuk public speaking dan komunikasi dengan baik, dan juga saya orang yang jujur, dan saya cekatan. Yang saya integritas yang tinggi, sehingga saya akan sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan, sehingga jika saya sudah diberi tanggung jawab, saya akan mengerjakannya dengan secara tuntas dan sungguh-sungguh. Dan saya memiliki public speaking yang baik, juga bisa berkomunikasi dengan baik, yang dimana untuk digital marketer, jika kita memiliki public speaking yang baik, kita bisa mempromosikan
produk yang kita tawarkan ataupun jasa yang kita berikan itu dengan sebaik mungkin dan akan lebih banyak bisa meyakinkan dan juga menarik minat dari customer. Dan dengan komunikasi yang baik, kita bisa mengkomunikasikan hal-hal ataupun value-value yang terdapat pada perusahaan ataupun produk yang kita tawarkan, sehingga kita bisa meyakinkan customer untuk melakukan transaksi ataupun membeli produk-produk dan jasa yang kita tawarkan. Dan juga saya orang yang jujur dan juga telaten. Saya jujur karena saya melakukan hal yaitu secara jujur dan murni atau apapun berdasarkan situasinya. Dan saya orang yang cekatan dan juga tidak menunda pekerjaan, sehingga pekerjaan akan dilaksanakan dengan lebih baik dan lebih cepat dan juga satu-satu dan akan terlaksanakan dengan baik. Dan kekurangan yang saya miliki yaitu saya orangnya suka melakukan multitasking, yang dimana melakukan pekerjaan dalam satu waktu dengan pekerjaan yang baik dalam satu waktu, dan sehingga hal tersebut dapat menyebabkan beberapa hal kecil ataupun melakukan hal beberapa keteledoran. Namun untuk meminimalisir hal tersebut, saya sering melakukan seperti contohnya saya memiliki list yaitu to-do list, yang dimana hal tersebut dapat mencegah saya memiliki keteledoran ataupun celah dalam suatu pekerjaan, sehingga saya bisa melakukan cross check apa saja yang harus dan telah saya lakukan. Sekian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pandang Anda dalam menghadapi suatu problematika? Baik, problematika yaitu hal yang seru dalam sudut pandang saya. Karena dengan adanya problematika, kita bisa mengasah pola pikir dan juga emosi kita, dan juga kita dapat melakukan banyak research tentang mencari solusi untuk melakukan ataupun menghadapi suatu hal. Dan di mana jika kita memiliki problematika, kita harus akan berusaha untuk mencari jalan solusi yang terbaik untuk melakukan ataupun menanggulangi problematika tersebut. Dan dengan adanya problematika, itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita dan juga pengalaman kita. Dan dengan problematika, kita bisa dapat mencegah hal-hal yang berulang di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kesibukan Anda dalam 3 bulan ke belakang itu apa saja? Baik, kesibukan saya dalam 3 bulan ke belakang ini yaitu karena saya merupakan fresh graduate, saya banyak melakukan wawancara ataupun sesi-sesi melamar pekerjaan. Dan berikutnya saya mengelola small business yaitu online shop yang bergerak pada bidang kuliner. Yang selanjutnya yaitu saya memiliki sampingan berupa saya memberikan jasa untuk mengelola dan membuat media sosial ataupun digital marketing pada perusahaan ataupun UMKM yang belum memiliki ataupun belum tersentuh media digital pada bisnisnya. Baik, untuk selanjutnya, pengalaman dan kemampuan organisasi apa yang sudah Anda lakukan sebelumnya? Baik, pada pendidikan saya sebelumnya, saya memiliki banyak pengalaman, yaitu saya mengikuti organisasi ataupun himpunan pada prodi saya, dan saya juga banyak memiliki track record pada kepanitiaan berbagai event dan acara. Dan juga saya juga sering mengikuti kompetisi ataupun sertifikasi pada kesempatan-kesempatan yang saya miliki, saya mengikutinya. Baik, untuk selanjutnya, apakah Anda sudah mempunyai pengalaman kerja atau magang? Baik, untuk pengalaman magang sendiri, saya memiliki pengalaman magang pada 6 bulan, yaitu hal tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk lulus pada pendidikan saya sebelumnya. Dan juga saya pernah memiliki pengalaman kerja sebagai part-time di suatu restoran, dan juga saya memiliki pengalaman memiliki small business yang saya kelola sendiri, dan juga saya memiliki part-time ataupun bisnis sendiri, yaitu membuat ataupun mengelola digital marketing UMKM ataupun perusahaan yang membutuhkan. Dan saya juga memiliki beberapa sertifikat ataupun sertifikasi yang ada pada bidang digital marketing, dan juga saya pernah mengikuti pelatihan digital marketing sebelumnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang profil perusahaan ini?
Baik, untuk profil perusahaan ini yang di mana yang saya ketahui Bank Mandiri adalah bank berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 1998 sebagai bagian dari program rekrutasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia. Baik, apabila Anda diterima bekerja di posisi yang Anda inginkan, berapa sih kisaran gaji yang diharapkan untuk posisi yang Anda lamar? Baik, setelah saya research sebelumnya dan dengan kemampuan dan skill yang sudah saya miliki, untuk gaji yaitu kisaran 5-6 juta, karena hal tersebut juga merupakan UMR pada daerah yang berlaku pada saat ini. Baik, jadi saya akan melanjutkan untuk pertanyaan terakhir. Bagaimana jika Anda tidak diterima di perusahaan ini? Apa yang akan Anda lakukan? Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ini, jika nantinya saya belum mendapatkan rezekinya untuk melakukan pekerjaan pada posisi ini, saya akan tetap melakukan research pada pekerjaan lowongan lainnya, dan dengan besar hati saya meminta tolong kepada Ibu untuk memberikan saya kritik dan tips dan saran agar dapat saya kembangkan pada kesempatan saya berikutnya dalam melakukan wawancara kerja dan interview, dan dengan hal kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya, Ibu bisa memberikan evaluasi, dan hal tersebut akan saya gunakan untuk mengembangkan dan saya lakukan lebih baik lagi pada kesempatan berikutnya, mungkin di kesempatan lain. Ya, baik. Terima kasih Amelia Wulandari sudah melakukan wawancara ini. Untuk kedepannya, maka saya akan memberikan informasi mengenai diterima atau tidaknya kepada Amelia Wulandari melalui email. Baik, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.